warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhesti, Inspektur Pembantu 5 pada Inspektorat Kabupaten Cilacap. Saya selaku peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2021 pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan implementasi pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi sebagai berikut. Aksi perubahan saya berjudul mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui penyusunan peraturan Bupati tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Tujuan jangka pendek, tersedianya peraturan sebagai pedoman teknis pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Cilacap. Tujuan jangka menengah, seluruh OPD terkait melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa secara sinergis dan optimal berdasarkan pembagian kewenangan yang diatur dalam pedoman. Tujuan jangka panjang, aparat pemerintah desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan sehingga kemanfaatannya dan pembangunan desa dapat dirasakan oleh masyarakat. Manfaat aksi perubahan, tersedianya pedoman bagi APIP, Dispermades, Kecamatan, serta BPD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Adanya pembagian kewenangan secara jelas antara Inspektorat, Dispermades, Kecamatan, serta BPD dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, memberikan kemudahan bagi APIP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja keuangan desa, mendukung program pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Deskripsi proses dan hasil kepemimpinan, jejaring kerja dan kolaborasi. Sebelum aksi perubahan, terdapat 5 stakeholder utama, yaitu Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Sekda, dan Inspektur Kabupaten Cilacap. Sementara stakeholder primer ada 14 stakeholder dan stakeholder sekunder ada 6 stakeholder. Setelah aksi perubahan, terdapat penambahan pada stakeholder primer, yaitu Bapeda, BPPKAD, Dispermades, Bagian Hukum Seda, Kabid Pembinaan Desa, dan Kasih Administrasi dan Aset Desa. Sedangkan stakeholder sekunder bertambah 3 stakeholder, yaitu Bank Jateng, Unit 3 Reskrim Polres Cilacap, dan tenaga ahli kabupaten. Terjadi pergeseran stakeholder pada kuadran stakeholder. Sebelum aksi perubahan, pada kuadran promotor terdapat 11 stakeholder, pada kuadran laten terdapat 4 stakeholder, dan kuadran defender 10 stakeholder, dan pada apatetik terdapat 5 stakeholder. Setelah aksi perubahan, terjadi pergeseran pada 3 stakeholder yang bergeser, yaitu dari laten bergeser ke promotor sebanyak 2 stakeholder, yaitu Dispermades dan Bagian Hukum Seda. Stakeholder yang bergeser dari defender ke laten sebanyak 5 stakeholder, yaitu Auditor Madya, P2 UPD Madya, Auditor Muda, P2 UPD Muda, dan Auditor Pertama. Terdapat penambahan stakeholder masuk pada laten sebanyak 4 stakeholder, yaitu Bapeda, BPPKAD, Kabid Pembinaan Desa, dan Kasih Administrasi dan Aset Desa pada Dispermades. Terdapat penambahan stakeholder defender sebanyak 1 stakeholder, yaitu tenaga ahli kabupaten dari Kementerian Desa. Terdapat penambahan stakeholder apatetik sebanyak 2 stakeholder, yaitu Bank Jateng dan Unit 3 Reskrim Polres Cilacap. Tahapan milestone kinerja organisasi. Tahapan jangka pendek.
komunikasi dan konsultasi dengan mentor terkait rencana dan pengaturan jadwal pelaksanaan aksi perubahan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021. Sosialisasi aksi perubahan di lingkungan inspektorat yang diikuti oleh sekretaris, para inspektur pembantu, dan para pejabat fungsional, auditor, dan P2UPD dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2021. Pembentukan tim efektif aksi perubahan. Rapat pembentukan tim efektif aksi perubahan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2021. Dihadiri oleh sekretaris, para inspektur pembantu, dan beberapa pejabat fungsional. Tim efektif telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah nomor 700/167/14 tahun 2021 tanggal 6 April 2021. Pembinaan staf membangun komitmen aksi perubahan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 April 2021, dipimpin oleh Inspektur Kabupaten Cilacap, dihadiri oleh sekretaris, para irban, pejabat fungsional, kasubag, dan staf sekretariat. Komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dilaksanakan mulai tanggal 6 April sampai dengan tanggal 14 April 2021 dan terus berlanjut di setiap ada kesempatan. Penyusunan peraturan Bupati Cilacap dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut. Rapat penyusunan draft peraturan Bupati dilaksanakan pada tanggal 14 April bertempat di ruang rapat inspektorat, dihadiri oleh tim efektif, dan hasil tersusunnya draft peraturan Bupati untuk dikoreksi oleh tim efektif. Rapat finalisasi penyusunan peraturan Bupati dilaksanakan pada tanggal 16 April 2021 bertempat di Aula Rapat Inspektorat, dihadiri oleh tim efektif dan Dispermades serta bagian hukum Setda Kabupaten Cilacap. Kegiatan public hearing atas rancangan peraturan Bupati dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021, dilakukan melalui daring dan tatap muka yang diikuti oleh organisasi perangkat daerah, kecamatan, dan 269 desa sekabupaten Cilacap. Kegiatan public hearing dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekda Kabupaten Cilacap. Dalam kegiatan ini dibuka pendapat, masukan, dan saran untuk kesempurnaan peraturan Bupati yang akan disusun agar nantinya dapat diimplementasikan dengan baik. Rapat tindak lanjut public hearing dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021 bertempat di Inspektorat Kabupaten Cilacap yang dihadiri oleh tim efektif, Dispermades, bagian hukum Setda, dan perwakilan dari Paguyuban Kepala Desa Sekabupaten Cilacap yang diwakili oleh pengurus Abdesi Cabang Cilacap. Penandatanganan Peraturan Bupati Cilacap tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Cilacap pada tanggal 6 Mei 2021 dengan nomor 65 tahun 2021 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2021 nomor 65 serta telah diupload dalam website Pemkab maupun Inspektorat Kabupaten Cilacap. Terdapat penambahan capaian aksi perubahan berupa keputusan Inspektur Kabupaten Cilacap nomor 700/0894/14 tahun 2021 tentang penunjukan pejabat pengampu dan pembagian wilayah binaan kecamatan dan desa-desa di wilayah Kabupaten Cilacap. Monitoring dan evaluasi jangka pendek. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei tahun 2021 bertempat di Aula Kantor Inspektorat, dihadiri oleh tim efektif dan sekretariat. Tahapan milestone jangka menengah aksi perubahan. Terdapat tahapan jangka menengah dimajukan menjadi jangka pendek, yaitu pelaksanaan sosialisasi atas Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 65 Tahun 2021 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Dukungan aksi perubahan. Tentunya ini hal yang sangat baik agar ke depan pengelolaan keuangan desa bisa dikelola dengan baik sesuai dengan tata cara pengelolaan keuangan dan juga tentunya sesuai dengan aturan keuangan agar desa lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desanya, sehingga sangat mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Suhesti SHMH. Terima kasih, sekian. Saya Ahmad Arifin, Kepala Dishumas Kabupaten Cilacap, memberikan dukungan kepada Ibu Suhesti SHMH. Semoga dengan aksi perubahan ini dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien pada pemerintah desa yang ada di Kabupaten Cilacap. Demikian. Sangat mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudari Suhesti SH ini. Kita berharap akan memberikan suatu role yang jelas dan tegas bagaimana tugas dan fungsi setiap lini untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sangat senang dan mendukung dengan aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Ibu Suhesti. Diharapkan dengan adanya peraturan Bupati tersebut bisa jadi pedoman bagi semua pihak untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Testimoni atas hasil aksi perubahan. Menyatakan merasa berterima kasih dan bersyukur dalam hal pengelolaan keuangan desa sudah ada regulasi yang lebih jelas, lebih tegas, lebih pasti. Sangat senang dengan adanya peraturan Bupati nomor 65 tahun 2021, sehingga jelas tugas dan wewenang masing-masing lembaga dengan harapan saling bersinergi dalam pengelolaan keuangan desa. Sangat dinanti adanya pergub semacam ini karena akan menjadi semakin jelas tugas kami BPD di desa. Saya kira itu. Terima kasih. Di pergub itu sudah cukup rigid dan cukup jelas mengatur tentang pembinaan dan pengawasan sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih terhadap pembinaan dan pengawasan. Demikian laporan implementasi pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi yang berjudul mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui penyusunan peraturan Bupati tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.